Setelah John Herdman memanggil 40 pemain, ini yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia, oleh fans tim nasional Indonesia. Apa yang ditunggu-tunggu? Pastinya akan ada yang dicoret oleh John Herdman. Tetapi siapa ini dari 40 pemain yang akan dicoret? Mungkin ada fanatik dari beberapa fans pemain. Nggak mungkin ini dicoret, nggak mungkin, ini pemain lokal aja nih dicoret. Bentar, di sepak bola itu bukan dilihat dari pemain abroad atau pemain lokal, tetapi dilihat dari menit bermain. Pertama, dilihat dari menit bermain. Terus kedua, dilihat dari kontribusinya dia ketika bermain di klub. Lalu yang ketiga, dilihat tingkatan liganya. Dia bermain di liga apa ini? Di Liga Italia kah? Di Liga Indonesia kah? Terus dilihat dari komposisi dari setiap lininya. Misalkan di center back, ini komposisinya apa? Kita lihat dulu. Oh, di center back ini ada yang bermain di Liga Italia, ada yang bermain di Liga Jerman, ada yang bermain di Liga Belanda, ada yang bermain di Liga Indonesia. Masa pemain yang dari Liga Italia, Liga Inggris, Liga Jerman ini dicoret padahal dia bermain dengan menit bermain penuh setiap pekannya. Lalu ada juga, tapi kan ini ada yang bermain di liga lokal mendapatkan menit bermain yang penuh juga. Sama-sama bermain di liga penuh. Dilihat intensitas liganya, kualitas liganya itu juga dilihat dari pencoretan pemain ini. Dan mungkin kalau nih ya, kalau ada sogokan dari internal PSSI, ada sogokan, ada ikut campur, ada cawe-cawe nih. Lu lihat nih, ada cawe-cawe di PSSI kepada John Herdman. Itu mungkin bisa terjadi yang bisa mengagetkan. Wah, ini kok dicoret, sedangkan pemain Liga 1 ini bisa masuk, bisa mengalahkan pemain abroad. Wah, itu gua nggak tahu. Tetapi di sini, di konten kali ini gua akan membahas siapa saja. Ini perkiraan mungkin kalian juga bisa komen di kolom komentar nanti siapa nih yang pantas. Ini menurut channel Progressive Football yang akan dicoret. Ingat, di garis bawahi, ini menurut analisa dari channel Progressive Football. Nanti mungkin kalian bisa bahas di kolom komentar, bang gue setuju, bang gue nggak setuju begini-begini. Tetapi gue akan memberikan alasannya kenapa ini bisa dicoret, ini bisa enggak. Oke, pertama, dari yang kita bahas dari penjaga gawang. John Herdman memanggil 5 penjaga gawang untuk melakukan seleksi di Bali pada tanggal 23 Maret nanti. Setelah Lebaran akan berkumpul di Bali tanggal 23 Maret. Oke, siapa saja? Pertama, ini yang menarik, ini ditunggu-tunggu. Pertama ada Emil Audero, kedua ada Martin Pas, ketiga ada Nadeo, keempat ada Cahya Supriyadi, kelima ada Hernando Ari. Tetapi apakah kalian setuju kalau gua memilih 2 pertama, yaitu Emil Audero dan Martin Pas? Apakah kalian setuju ini dijadikan penjaga gawang tetap? 2, kan biasanya 3 nih. Kalau dicoret 17 pemain berarti tinggal 23 pemain. Yang mana di sini 2 udah dipegang nih pasti nih, Emil Audero dan Martin Pas. Ini pasti sudah dipegang, tetapi satu lagi nih diperebutkan oleh Nadeo, Cahya, dan Hernando Ari. Ini diperebutkan, tetapi kalau kita lihat dari kualitas klasemen, mereka bertiga sama-sama bermain di liga yang sangat kompetitif, yaitu BRI Super League, yang mana sudah naik kasta sekarang. Gue lihat permainannya sudah sangat meningkat di setiap tim ini, yang mana Nadeo bersama Borneo FC berada di peringkat 3, lalu Cahya Supriyadi berada di peringkat 5, 4 bisa 5, masih unda-undi dengan Malut United, sedangkan Hernando Ari di 5 di 6. Ini unda-undi juga nih antara Malut, PSIM dan Persebaya Surabaya, ini unda-undi nih. Yang mana kualitasnya kita lihat dari clean sheet-nya, yang mana lebih banyak Cahya Supriyadi ketimbang Hernando Ari. Tetapi ini gue bahas Cahya Supriyadi dan Hernando Ari. Gue belum bahas dengan Nadeo, tapi nanti akan kita compare. Yang mana Nadeo Argawinata, kelebihannya, dia dari segi jangkauan dia lebih dapat. Dia lebih dapat dari segi jangkauan. Dari one by one, oke lah, masih bisa dia ketika backnya sudah tertinggal, jangkauan lompatannya lebih tinggi dari Nadeo Argawinata. Terus refleks, menurut gua 50-50 ya, lebih bagus kalau refleks lebih bagus Hernando Ari, tetapi Hernando Ari kalah di jangkauannya. Itu kita lihat dari positif dan negatifnya ya, antara Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Lalu kelebihan dan kekurangan Cahya Supriyadi apa sih? Dia
benar-benar bisa mengomandoi, bisa mengarahkan rekan-rekannya lini belakang. Dari kelebihannya Cahya Supriyadi ini, positioning dia lebih tepat, walaupun terkadang dia agak telat untuk bergerak, agak telat menempati posisinya, tetapi ini yang dibutuhkan oleh kiper muda tim nasional Indonesia, yang mana sebelumnya pemain-pemain muda ini ada Hernando Ari, yang mana dia debut di tim nasional, tim Nas Indonesia Senior itu ketika masih bermain di U23, dia sudah menjadi penjaga gawang utama menggantikan Nadeo Argawinata. Ini yang perlu kita bahas nih dari sektor kiper. 1-2 sudah ada Emil Odero, Martin Pas. Bang, mungkin gak sih Emil Odero diganti dengan Cahya Supriyadi, diganti terus Martin Pas diganti dengan Hernando? Mungkin, tetapi kalau cedera. Ini kita bener-bener bangga loh mempunyai kiper kelas dunia, yang satu bermain di Liga Italia, yang satu bermain di Ajax Amsterdam di Liga Belanda. Tim terbaik di Liga Belanda, akademi terbaik di Liga Belanda yaitu Ajax Amsterdam. Ini menurut pendapat gua. Tetapi mungkin saja itu kalau cedera atau bagaimana bisa digantikan, makanya di sini John Hartman memanggil 5 kiper terbaik bangsa. Yang mana kalau gua rasa di sini bisalah dikasih kesempatan untuk Cahya Supriyadi karena dia sebagai tim promosi, dia mimpin. Kalau gua menurut gua pribadi ya, mungkin dari segi jangkauan Cahya Supriyadi ini kalah, tetapi ini bisa dilatih refleksnya dari untuk tim nasional Indonesia. Mungkin beri kesempatan satu kali Cahya Supriyadi. Kalau misalkan nanti setelah diberikan kesempatan bergabung dengan timnas Indonesia, hasilnya kurang begitu bagus di TC nanti, bisa digantikan antara Nadeo dan Hernando Ari yang mempunyai pengalaman internasional yang lebih bagus daripada Cahya Supriyadi. Gue lihat Hernando Ari ketenangannya dalam save penalti, begitu juga Nadeo Argawinata mempunyai kelebihan dalam save penaltinya, jangkauannya lebih bagus. Hernando Ari unggul di segi respon, di segi refleks, tetapi Cahya Supriyadi ini perlu pembuktian juga nih untuk dipanggil tim nasional Indonesia Senior. Kalau diberikan kesempatan, gue lebih memilih Cahya Supriyadi. Kenapa? Dia umurnya masih muda, terus dia membawa timnya promosi dari Liga 2 ke Liga 1, terus dia sekarang bertarung di papan atas. 6 besar ini kalau menurut gua papan atas. Dari penampilan Cahya Supriyadi di bawah misar gawang PSM Yogyakarta yang tidak tergantikan, ini patut kita coba untuk dipanggil ke timnas Indonesia dalam ajang seleksi nanti. Berarti harus menyingkirkan Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Oke, fix ya. Di kiper kita sudah fix, yaitu Emil, Martin Pas, dan Cahya Supriyadi. Tapi kalau kalian nggak setuju, nanti bisa tulis di kolom komentar. Sekarang kita bahas di center back timnas Indonesia yang bertabur bintang. Ini betul-betul harus kita bahas secara detail. Ada hal yang mengejutkan. Ini banyak nih. Wih bang, ini harus bahas nih di center back nih. Ada yang nggak dipanggil nih. Sen Patinama bisa digusur oleh Donitri Pamungkas. Wait. Bentar, itu akan kita bahas nanti masalah Donitri Pamungkas dan Sen Patinama, yang mana banyak isu nih ketika pemanggil, wih Sen Patinama digeser dengan Donitri Pamungkas, nggak di klub, nggak di timnas. Bentar, itu akan kita bahas nanti ya. Sekarang gue sebutin dulu nih, siapa saja nih kira-kira yang akan dicoret. Pertama yang gue sebut dari center back yang jelas kapten kita, Jaijes. Kedua Kevin Dix. Ketiga Dean James. Keempat Elkan Bagot. Kelima Justin Hubner. Keenam ada Nathan Chuaon. Ketujuh Donitri Pamungkas, ke-8 Rizky Ridho, ke-9 Sandy Walsh, ke-10 Fajar Faturrahman, ke-11 Muhammad Ferrari, dan ke-12 Yance Sayuri. Kita bahas dari Jaijes sampai Nathan Chuaon. Kalian para penonton setia Progresif Football, kepikiran nggak dari nama-nama Jaijes sampai Nathan Chuaon ini dicoret? Kepikiran nggak? Kalau gua pribadi nggak kepikiran mereka bakal kecoret. Karena apa? Kita bahas dari Jaijes. Tampil solid di Sassuolo bersama timnya. Di lini belakang dia tampil solid, beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Walaupun dia bukan sebagai kapten, walaupun dia bukan sebagai leader di tim, tetapi dia menunjukkan leadernya, jiwa pemimpinnya di lini belakang, di lini pertahanan Sassuolo. Yang mana dia
suka membantu penyerangan, walaupun dia belum mencetak gol di Sassuolo, tetapi gaya bermain dia di lini pertahanan Sassuolo bersama eh, Tarem Muhamerovic siapalah gitu, gue lupa tandemnya dia di Sassuolo, tetapi dia bermain sangat solid gitu loh, sulit ditembus. Ketika bertemu tim-tim papan atas juga seperti itu, dia nggak, malah lebih meningkat lagi performanya ketika dia di Venezia, di Sassuolo ini lebih bagus lagi. Bahkan market value-nya ini naik menjadi 40 juta euro. Wah, ini gila, bener-bener back termahal tim nasional Indonesia yang dimiliki negara kita. Ini nggak mungkin tergantikan ya dari pembahasan gua tadi. Terus Kevin Dix. Kedua, Kevin Dix bermain solid di Mönchengladbach, mencetak 4 gol dari titik penalti, menjadi penentu di menit-menit krusial. Dia seringkali menjadi penentu di menit-menit krusial. Mentalitas dia sebagai center back, sebagai pemain tim nasional Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Yang mana di Mönchengladbach dia sekarang dilulukan, yang mana tampil. Kalau Kevin Dix tidak bermain, mungkin para fans penontonnya berkurang nih. Wah, Kevin Dix kemana nih, gak main. Tetapi kalau Kevin Dix main beberapa kali, dia menjadi penyelamat timnya Borussia Mönchengladbach, yang mana ini seharusnya tim besar ya, bersaing di papan atas, papan tengah, bermain di Europa League, kadang bermain di Liga Champions. Tetapi musim ini mungkin peralihan pergantian pemain, tetapi Kevin Dix menunjukkan kualitas yang gak mungkin juga nih dicoret. Eksekusi penalti dia, ketenangan dia mengeksekusi penalti untuk kemenangan beberapa kali Mönchengladbach, ini tidak perlu diragukan lagi. Terus yang ketiga ada Dean James bermain bersama Go Ahead Eagles. Dia tampil dominan tak tergantikan di sektor kiri Go Ahead Eagles, memberikan umpan-umpan manja. Bahkan ketika melawan PAOK, dia 2 kali assist secara berturut-turut. Ini yang wah, benar-benar nih center back kita benar-benar kalau menggunakan formasi 3 back, 4 back ini benar-benar hidup. Nggak kesulitan memilih siapa yang akan masalahnya ini John Hartman bingung nih. Ada Calvin Verdong, ada Dean James di sektor kiri. Ini sangat solid, sangat kuat sekali. Lalu yang keempat ada Elkan Bagot, yang mana The Big Elkan, pemain abroad pertama yang bergabung di tim nasional Indonesia adalah Elkan Bagot di RS Sintayong, akhirnya kembali. Ini yang ditunggu-tunggu, pengalaman dia bermain di Championship, pengalaman dia bermain di Inggris. Ini patut dicoba oleh John Hartman karena sama-sama dari Inggris. Jadi tahu kualitas yang dimiliki Elkan Bagot. Pemain memiliki postur 196 cm ini sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Lalu yang kelima ada Justin Hubner yang sudah mencetak 3 gol untuk Fortuna Sittard, yang tidak perlu diragukan lagi, yang awal-awalnya mendapatkan kritik dari pundit Belanda karena gaya bermainnya yang sangat keras. Padahal karena dia langsung menjawab, di Liga Inggris seperti ini itu biasa, malah ada yang lebih keras lagi daripada saya. Itu langsung dijawab oleh Justin Hubner. Mentalitas dia ketika mendapatkan kritik, dia menunjukkan kualitasnya dan dia mencetak gol. Walaupun awal-awal dia bermain dengan Fortuna Sittard, dia kurang dipercaya, tetapi akhir-akhir ini dia selalu diberikan percaya dan solid di lini belakang, mengatur ritme permainan Fortuna Sittard, membawa Fortuna Sittard di papan tengah. Peringkat 6 apa peringkat 7 gitu Fortuna Sittard sekarang di Liga Belanda, karena beberapa kali kalau Justin Hubner main, ini tim sangat solid, sulit ditembus lini pertahanan Fortuna Sittard. Ini sangat sulit ya dicoret ya. Sudah berapa nih? 5. Dan Nathan Choaon walaupun bermain di Eerste Divisi 2 Liga Belanda, dia menjadi pemain kunci. Yang mana di sini Nathan Choaon sering bermain di lini tengah, sering juga bermain di sektor kiri. Ini yang perlu bingung ini John Hartman nih, pemain abroadnya sulit, ada yang digantikan. Lalu siapa Nathan Choaon menjadi kunci juga di William 2 yang awal-awal diragukan, malah tahun kemarin dia di Swansea City hanya 2 kali bermain, itu juga menitnya sangat minim sekali, tetapi ketika dia dipindah klub di William 2 langsung menjadi andalan pelatihnya. Lalu ada Donitri Pamungkas, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Fajar Faturrahman, Muhammad Ferrari, dan Yance Sayuri, yang mana di sini Donitri Pamungkas walaupun dia bermain reguler di Persija Jakarta, tetapi dia akan kalah saing
menurut gue Donny Pamungkas, gue bukan benci atau apa, tetapi dilihat dari sektor apa ya, sektor center back ini sangat fatal, sangat dipenuhi pemain-pemain bintang dan posisinya Donny Pamungkas ini sangat sulit menembus ya, karena di situ ada Dean James, ada Nathan Choaon, terus nanti ada Calvin Verdong, dan otomatis Donny Pamungkas akan dicoret. Mungkin kalian ada nggak setuju, fans-fansnya Persija Jakarta, Jackmania, gua yakin ini pantas untuk dicoret Donny Pamungkas walaupun bermain reguler, tampil bagus di bawah pelatih Mauro Souza. Tetapi baik bilang, Bang ini kenapa dicoret? Padahal dia bisa menggusur Sen Patinama di Persija Jakarta, terus di timnas Sen Patinama nggak dipanggil. Nah ini yang mau gue bahas nih. Sen Patinama nggak dipanggil tim nasional Indonesia sama seperti Tom Haye kasusnya, karena dia mendapatkan larangan 4 kali bermain dan sanksinya itu gak boleh bermain 4 kali pertandingan dalam ajang FIFA Matchday. FIFA Series ini termasuk FIFA Matchday, makanya Donny Pamungkas yang dipanggil. Dan begitu juga di Persija Jakarta, kenapa dia belum mendapatkan tempat reguler? Karena dia baru pulih dari cedera. Jadi jangan negatif thinking dulu. Kalau bahas Sen Patinama dengan Donny Pamungkas, jangan negatif thinking dulu. Dan Rizky Ridho ini layak dipertahankan di center back, lalu Sandy Walsh layak, Fajar Fatur Rahman yang bermain bagus di sektor kanan Persija Jakarta, tetapi ini patut dicoret karena kualitasnya kalah ya dengan Justin Hubner, Nathan Choaon kalah, lalu Muhammad Ferrari yang beberapa kali di bawah asuhan Sintayong dia dipanggil dan kali ini wajib dicoret karena kualitasnya kalah. Yance Chawiri juga seperti itu, walaupun menit bermain dia banyak bersama Maluku United, tetapi karena dilihat kualitasnya ada Nathan Choaon yang sudah gue bilang tadi dan ini pantas dicoret. Dan oke, untuk pembahasan selanjutnya pemain tengahnya nanti siapa yang akan dicoret dan pemain depan siapa yang dicoret di video selanjutnya ya. Di konten kali ini gue cukup karena durasinya sudah lumayan panjang ini, sudah 17 menit. Oke, gue Iqbal, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya. Bantu share video ini, karena kalau udah 10.000 subscriber, gue akan mengadakan undian untuk subscriber gue sendiri, dan nominalnya nanti akan gue sebutkan. Oke, gue Iqbal, dan ciao.